Shalom, perkenalkan nama saya Jennifer Alfredo. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Manado. Saya prodi Teknik Mesin. Di sini saya akan menjelaskan proses-proses termodinamika yang dimana dosen pengajarnya yaitu Mener Jamie Charles. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan apa itu proses-proses termodinamika dan rumus-rumusnya. Baik, kita akan masuk pada proses-proses termodinamika. Yang pertama ada yang disebut dengan proses isobarik. Proses isobarik yaitu proses perubahan termodinamika yang terjadi pada tekanan tetap. Atau bisa juga dibilang pada saat diberikan tekanan dia tidak bergeser dan yang berubah itu hanyalah volume atau suhunya saja, seperti yang ditunjukkan pada nomor 1. Pada saat dia diberikan tekanan, dia tetap pada titiknya. Lalu yang berubah itu yang bergeser hanya volume dan suhunya. Lalu proses yang kedua yaitu proses isotermis. Proses isotermis adalah proses termodinamika yang terjadi pada saat temperatur tetap atau konstan. Jadi pada saat proses ini yang berubah hanyalah volume dan tekanannya saja. Bisa kita lihat pada yang nomor 2. Kalau pada saat diberikan tekanan, dia bergeser suhunya. Dia bergeser volumenya dan posisi tekanannya juga berubah. Lalu pada proses yang ketiga yaitu proses adiabatis. Proses adiabatis adalah proses yang terjadi pada saat kalor tidak ada yang hilang, atau bisa juga dibilang tidak memiliki kalor. Pada proses ini terjadi perubahan temperatur, tekanan, dan volume. Kita bisa lihat kalau yang nomor 3 itu dia berubah ya, mulai dari volumenya, terus suhu dan titik tekanannya dia berubah. Lalu yang keempat itu ada proses isokorik. Proses isokorik adalah proses termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap. Jadi proses ini bisa dibilang terjadi jika atau pada saat volume konstan atau tetap. Jadi yang berubah itu hanyalah tekanan dan suhunya saja. Kita bisa lihat yang nomor 4 itu. Pada saat diberikan tekanan, titik tekanannya itu tetap. Lalu yang berubah itu hanya suhunya dan volumenya saja. Di sini kita juga perlu mengetahui bahwa syarat kerja itu adalah harus terjadi perubahan volume. Baik, kita akan masuk pada hukum termodinamika yang pertama. Selisih antara kalor yang diberikan dan kerja yang dilakukan selalu sama untuk setiap proses. Di sini ada rumus yaitu delta U sama dengan Q kurang W dan delta U sama dengan UF kurang UI. Yang dimana UI adalah energi dalam mula-mula,
UF adalah energi dalam akhir, delta U adalah perubahan energi dalam sistem, dan Q adalah panas yang diberikan pada sistem, lalu W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Baik, yang pertama kita akan masuk pada proses isobarik, di mana kerjanya yaitu W sama dengan integral V akhir ke V awal pada dV. P sama dengan konstan, W sama dengan P dalam kurung V akhir kurang V awal, atau dinamakan dengan P delta V. Lalu di sini kita dapat melihat kalau rumus dari kalor yaitu Q sama dengan NCP kali delta T sama dengan NCP dalam kurung T akhir kurang T awal. Lalu pada perubahan energi dalam dapat kita lihat bahwa delta U sama dengan Q kurang W yang disubstitusikan menjadi delta U sama dengan NCP per kali delta T kurang P delta V, yang dimana P delta V ini dapat diganti menjadi NR kali delta T. Baik, kita akan masuk pada proses yang kedua, yaitu proses isotermis. Pada proses ini terjadi kerja yang dimana gas ideal yaitu PV sama dengan nRT. Lalu T sama dengan konstan, di mana P sama dengan nRT dibagi V. Lalu jika kita masukkan ke persamaan kerja, maka integral V akhir dan V awal nRT per V sama dengan dikali dV sama dengan nRT ln V akhir dibagi V awal. Lalu di sini untuk perubahan energi dalam yaitu delta U sama dengan NCV per kali delta T. Dan untuk perubahan kalornya yaitu delta U sama dengan Q per V per W, yang dimana persamaannya diturunkan menjadi Q sama dengan delta U tambah W, yang dimana delta U adalah NCV kali delta T dan W adalah nRT ln V akhir dibagi V awal. Baik, untuk proses yang ketiga yaitu proses adiabatik, di mana di sini kerja proses adiabatik yaitu PV pangkat lambda sama dengan konstan. Kemudian P sama dengan C per V pangkat lambda sama dengan C V pangkat minus lambda. Dan untuk W-nya sendiri yaitu integral V akhir dan V awal PdV sama dengan integral V akhir dan V awal CV pangkat minus lambda dikali dV. Kemudian W sama dengan C 1 per minus lambda tambah 1 dikali V pangkat minus lambda tambah 1 dapat kita samakan menjadi C per 1 kurang lambda dikali V awal pangkat minus lambda, V akhir pangkat minus lambda tambah 1 dikurang V awal pangkat minus lambda tambah 1. Dan untuk PV pangkat lambda sama dengan C dapat disamakan menjadi P awal dikali V awal pangkat lambda sama dengan P akhir dikali V akhir pangkat lambda. Lalu di sini dapat kita simpulkan kalau
W sama dengan 1/1 kurang lambda dikali P akhir dikali V akhir pangkat lambda dikali V akhir pangkat minus lambda tambah 1 dikurangi P awal dikali V awal pangkat lambda dikali V awal pangkat minus lambda tambah 1 sama dengan 1/1 kurang lambda dikali P akhir V akhir dikurang P awal V awal. Lalu untuk perubahan energi dalam pada proses adiabatik, kita tahu bahwa pada penjelasan sebelumnya proses adiabatik ini tidak memiliki kalor, maka untuk mengatasi itu dibuat rumus Q sama dengan 0, di mana delta U sama dengan Q kurang W. Lalu delta U sama dengan minus W sama atau bisa disamakan dengan 1/lambda kurang 1 dikali P akhir V akhir dikurang P awal V awal. Kemudian kita masuk pada proses yang keempat, yaitu proses isokorik, di mana pada proses ini tidak terjadi kerja dikarenakan tidak adanya perubahan volume. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, syarat terjadinya kerja yaitu perubahan volume. Maka di sini untuk rumus kerjanya yaitu W sama dengan integral V akhir dan V awal PdV V akhir sama dengan V awal, maka W sama dengan 0. Dan untuk kalornya yaitu Q sama dengan NCV delta T sama dengan NCV dikali T akhir dikurang T awal. Dan untuk perubahan energi ini dalamnya yaitu delta U sama dengan Q kurang W dan disubstitusikan menjadi delta U sama dengan NCV delta T. Sekian penjelasan saya tentang apa itu proses-proses termodinamika. Mungkin ada yang salah atau yang tidak betul atau tidak sesuai dengan rumus yang sebetulnya, saya minta maaf. Terima kasih.